Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aldo Andri Tangga dengan nomor mahasiswa A101-70132. Di sini saya akan membacakan dan mempresentasikan analisis bisnis produk Yorbay case staff menggunakan metode bisnis model kanvas. Kita lanjut dari latar belakang. K-pop bukan suatu hal yang asing lagi di kalangan remaja milenial saat ini, terutama pada kalangan para wanita. Tidak hanya terikat pada kalangan remaja saja, bahkan dari anak kecil hingga dewasa pun sudah menjadi fenomena yang tidak asing. Berawal dari kesukaan saya yang sering mendengarkan lagu-lagunya, menonton drama Korea, dan juga menonton perform para idol-idol grup boy band ataupun girl band, sehingga saya mendapatkan sebuah peluang bisnis yang menjanjikan. Jadi awalnya tuh tahun 2017 saya dan kakak saya memang sudah suka dengan K-pop. Lalu saya kepikiran untuk mendapatkan beberapa atribut atau merchandise gitu. Namun saya kesulitan untuk mencari merchandise tersebut karena di Indonesia sendiri itu susah banget untuk mendapatkannya. Jadi saya berpikir untuk bagaimana membuat bisnis ini gitu. Jadi dulu modalnya cuman kalau nggak salah 400.000 deh. Jadi 200.000 dari saya, jadi 200.000 lagi dari kakak saya. Awalnya tuh bukan Yorbay K-Staff ya namanya, cuman merchandise khas Korea dulu tuh. Cuman 2 tahun kemarin lah diganti jadi Yorbay K-Staff. Kalau yang belum tahu, Yorbay itu artinya kesayangan. Bae itu adalah kesayangan dalam bahasa Koreanya. Your adalah kamu, jadi kesayangan kamu dalam berbagai merchandise atau K-Staff Korea. Kita lanjut. Yorbay K-Staff merupakan sebuah usaha yang saya tadi jelaskan, yaitu menjual berbagai produk merchandise dan pakaian boneka idol Korea. Oh ya, satu lagi. Jadi bukan cuman merchandise doang seperti kaos, stiker, ataupun lightning setiap perform gitu, tapi kita juga menjual bonekanya dan juga bajunya. Namun untuk saat ini bonekanya tidak diproduksi sendiri, melainkan membeli dari orang lain atau kita reseller dari toko lain gitu. Lalu lokasi usaha ini berada di rumah saya sendiri di Jalan Nagrog nomor 83 RT 1 RW 7 Gang Mantri, Ujung Berung, Kota Bandung. Jadi kalau yang mau langsung beli baju boneka atau tertarik bisa datang aja gitu. Ya, jadi awal usaha ini dipromosikan melalui sosial media. Jadi kalian bisa ngelihat beberapa merchandise, beberapa produk-produk kami di sosial media Instagram. Lalu dikembangkan. Jadi setelah kita promosikan di Instagram, kita kembangkan kembali di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk memaksimalkan pendapatan. Jadi selain kita mempromosikan di sosial media juga, kita mengembangkan kembali di Shopee dan juga Tokopedia untuk memaksimalkan pendapatan. Nah, kayak gitu. Lalu ada rumusan masalah ya, yaitu bagaimana kondisi bisnis Yorbay K-Staff dari sisi internal dan eksternal, dan bagaimana usaha Yorbay K-Staff menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Kita lanjut aja. Yang pertama, kewirausahaan. Menurut Fahmi, adalah suatu ilmu yang mengkaji
tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas, serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya. Ia bebas merancang, menentukan, mengelola, mengendalikan semua usahanya. Selanjutnya, wirausaha. Menurut Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Scarborough, usahawan adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Selanjutnya, profil wirausaha. Menurut Zimmer dan Scarborough, mengelompokkan profil wirausaha sebagai berikut. Yang pertama, part-time entrepreneur. Part-time entrepreneur yaitu wirausaha yang hanya setengah waktu melakukan usaha, biasanya sebagai hobi. Kegiatan usahanya hanya bersifat sampingan. Yang kedua, home-based new venture, yaitu usaha yang dirintis dari rumah atau tempat tinggal. Yang ketiga, family-owned business, yaitu usaha yang dilakukan oleh beberapa anggota keluarga secara turun-temurun. Yang keempat, co-planner, yaitu usaha yang dilakukan oleh dua orang wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya bersama-sama. Bisnis. Menurut Suryatama, bisnis dalam ilmu ekonomi merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, yang berasal dari kata busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Jadi, bisnis menurut saya yaitu upaya berorganisasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memproduksi barang atau jasa. Dengan memproduksi suatu produk, seseorang dapat melakukan aktivitas penjual yang akan menghasilkan suatu keuntungan di dalam memenuhi kebutuhannya ataupun masyarakat. Selanjutnya, analisis. Menurut Spradley, mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola. Selain itu, analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Jadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat. Selanjutnya, analisis SWOT. Menurut Fahmi, SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat yaitu ancaman, di mana SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara komprehensif. Selain tujuannya mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif, ada juga tujuan analisisnya, yaitu untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT nantinya dapat dijadikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Tujuan lainnya diperlukannya analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut,
dalam penjualan atau yang dikenal dengan istilah daur hidup produk. Lalu ada 4 aspek manajemen. Yang pertama adalah manajemen keuangan, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen operasi, dan yang keempat manajemen sumber daya manusia. Yang pertama dulu, manajemen keuangan. Menurut Sony S., manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Manajemen pemasaran. Menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Di dalam manajemen pemasaran itu terdapat STP ya. STP itu S-nya segmenting, T-nya targeting, P-nya positioning. Selain STP juga ada 4P. Yang pertama place, price, lalu promotion, dan yang terakhir yaitu product. Dari 4P ini merupakan elemen penting dalam manajemen pemasaran, terutama pada saat ingin membuat suatu bisnis. Maka dibutuhkan 4 elemen ini dan STP tadi. Selanjutnya, manajemen operasi. Menurut Heiser dan Render, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Jadi, kesimpulannya, manajemen operasi yaitu suatu ilmu yang mempelajari serangkaian proses atau aktivitas dalam menghasilkan barang atau jasa untuk mencapai tujuan dan sasaran dari perusahaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Menurut Umar, manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian dalam penggerakan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Selanjutnya ada Five Force Model. Five Force Model atau yang lebih dikenal dengan Porter Five Force adalah suatu metode untuk menganalisis industri dan pengembangan strategi bisnis atau lingkungan persaingan. Menurut Five Force Model, ada 5 hal yang dapat menentukan tingkat persaingan dan daya tarik pasar dalam suatu industri. Yang pertama, threat of new entrant atau ancaman pendatang baru, bargaining power of supplier, daya tawar pemasok, bargaining power of buyer atau or consumer atau daya tarik pembeli, threat of substitute product atau ancaman produk pengganti, dan yang terakhir competitive rivalry within the industry atau persaingan kompetitif dalam industri. Selanjutnya BMC atau Business Model Canvas yang sesuai dengan judul saya. Business Model Canvas adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Canvas disusun bertujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Di sini ada 9 elemen building block. Yang pertama, consumer segment. Consumer segment dalam BNC mendefinisikan sekumpulan orang atau organisasi berbeda yang menjadi target bagi perusahaan untuk dicapai dan dilayani. Suatu perusahaan dapat melayani beberapa consumer segment. Jadi consumer segment ini kamu mau menjual ini ke kalangan apa gitu. Mau itu dewasa atau remaja. Kalau di sini saya segmennya yaitu remaja ya. Gitu. Lalu yang kedua, value proposition merupakan produk dari perusahaan
baik barang maupun jasa yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pada customer segmen dan merupakan agregasi atau sekumpulan keuntungan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Jadi value proposition teh artinya nilai dari sebuah produk itu apa gitu, lalu apa keuntungannya dari produk ini, apakah cepat, eh, praktis, murah, ataupun mudah gitu. Yang ketiga channel atau saluran, yaitu menggambarkan bagaimana perusahaan dapat menyampaikan value proposition kepada customer segmen serta mencapai customer segmen yang dimaksud. Jadi artinya channel itu kan saluran. Nah, saluran ini produk kita mau disebarin di mana nih? Mau itu di sosial media atau mau di website ataupun mau di marketplace gitu. Marketplace contohnya kayak Shopee, Tokopedia, kayak gitu-gitu. Nah, lalu setelah channel, yaitu revenue stream, yaitu eh, atau dalam bahasa Indonesianya harus pendapatan ya, menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan atau biaya yang harus mengurangi pendapatan untuk menghasilkan pemasukan. Jadi revenue stream ini yaitu pendapatan yang didapat dari produk kita. Kayak misalnya kita memberikan gitu, member gift gitu bisa, atau voucher juga bisa. Jadi pendapatan yang kita jual itu eh, dapat dari mana aja gitu, dari channel kayak sosial media gitu, dari beberapa penjualan gitu. Atau mungkin juga dari endorse juga dapat revenue stream. Lanjut ke key resource, artinya menggambarkan aset-aset yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Setiap model bisnis memungkinkan perusahaan menciptakan dan menawarkan proposisi nilai. Selanjutnya, key partnership. Key partnership yaitu blok bangunan kemitraan utama, menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja. Perusahaan membentuk perusahaan dengan berbagai alasan dan kemitraan menjadi landasan dari berbagai model bisnis. Perusahaan menciptakan aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis, mengurangi risiko atau memperoleh sumber daya mereka. Jadi kayak partnership ini yaitu bagaimana kita menjalin hubungan dengan beberapa kemitraan seperti JNE, JNT itu maupun penjahit gitu. Tujuannya apa? Untuk menciptakan aliansi atau jaringan pemasok dalam mengoptimalkan model bisnis kita gitu. Selanjutnya customer relationship, customer atau hubungan pelanggan, yaitu bagaimana perusahaan menjalin hubungan dengan customer segmen, baik itu yang diharapkan oleh konsumen maupun perusahaan. Hubungan pelanggan digunakan untuk mempengaruhi consumer experience secara mendalam. Jadi, customer relationship ini yaitu hubungan kepada customer jikalau si customer sudah membeli produk kita gitu, kita memberikan reward atau suatu promo kepada customer tersebut agar menjalin hubungan dengan customer tersebut. Selain promo juga kita juga bisa memberikan diskon gitu. Lalu selanjutnya key activities untuk menciptakan dan menawarkan value proposition, menjangkau pasar, menjalin hubungan dengan pelanggan, serta mendapatkan pendapatan sesuai dengan bisnis model yang diterapkan perusahaan. Jadi key activities ini kunci dari aktivitas bisnis kita, mau soal merek, mau soal branding, atau cara kita mengiklankan produk kita gitu, atau juga namanya tuh endorse. Nah,
itu merupakan kayak activities gitu. Lalu selanjutnya cost cost structure. Cost structure atau struktur biaya merupakan gambaran seluruh biaya yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan bisnis model bisnis dibalik maaf. Misalnya membuat dan menyampaikan value atau nilai, menjaga hubungan pelanggan, dan mendapatkan pendapatan. Jadi cost structure ini kan struktur biaya ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan pendapatan dari beberapa struktur, misalnya dari biaya promosi atau biaya endorsement atau maintenance aset dan juga service atau komponen, misalnya ada keluhan dari customernya, nah kita bisa service atau kita memberikan pelayanan gitu, dan itu disebutkan di cost structure ini gitu, biaya-biayanya. Lalu selanjutnya kerangka pemikiran ya. Kerangka pemikiran yaitu menurut Suherman diantaranya harus memuat hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman terhadap konsep kewirausahaan, pembentukan jiwa wirausaha, pengembangan diri, teknik-teknik berwirausaha, aspek manajemen bisnis, pemasaran penjualan, dan, dan teknik optimalisasi resiko, kreativitas inovasi kepemimpinan dan komunikasi, langkah-langkah memasuki dunia usaha, dasar-dasar ilmu ekonomi, pengembangan usaha, dan studi kelayakan etika bisnis. Ini merupakan kerangka pemikiran dari Yorbay ke analisis bisnis, lalu bercabang ke internal, eksternal, lalu 4 aspek manajemen, bisnis model canvas. Dari 3 ini, lalu ditetapkanlah layak atau tidak layaknya usaha ini gitu. Selanjutnya objek analisis. Menurut Sugiono menjelaskan bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal. Objek penelitian yang penulis teliti adalah analisis bisnis produk pakaian boneka idol Korea menggunakan metode bisnis model canvas. Nah, jadi itu adalah analisis bisnis produk saya. Semoga dapat menginspirasi banyak orang. Akhir kata, maaf bila saya banyak kesalahan dan kegaguan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.